Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, saya Nikitat Ayu dengan NIM 2011031031074. Di sini saya akan membawakan satu materi mata kuliah wawasan kependidikan, materi tentang pendidikan ditinjau dari filsafat positivisme dan progresivisme. Oke, kita mulai dari pendidikan ditinjau dari filsafat positivisme. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa sih itu pendidikan ditinjau dari filsafat positivisme, kita ada baiknya kita terlebih dahulu untuk mengetahui apa itu pengertian dari positivisme itu tersendiri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, positivisme berarti aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pada pengalaman dan ilmu yang pasti, sesuatu yang maya dan tidak jelas dikesampingkan, sehingga aliran ini menolak sesuatu seperti metafisik dan ilmu gaib dan tidak mengenal adanya spekulasi. Aliran ini berpandangan bahwa manusia tidak pernah mengetahui lebih dari fakta-fakta atau apa yang nampak. Manusia tidak pernah mengetahui sesuatu di balik fakta-fakta tersebut. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Nah, positivisme juga tidak mengenal adanya spekulasi atau pendapat. Semua didasarkan pada data yang empiris. Nah, berikut tokoh aliran positivisme. Tokoh aliran positivisme yang paling terkenal adalah Auguste Comte. Nah, di sini fotonya. Auguste Comte ini merupakan figur yang paling representatif untuk positivisme, sehingga Auguste Comte ini dijuluki Bapak Positivisme. Auguste Comte yang bernama lengkap Isidore Maria Auguste Francis Xavier Comte dilahirkan di Montpellier, Prancis Selatan pada 17 Januari 1798. Auguste Comte merupakan tokoh aliran positivisme yang paling terkenal. Kaum positivis percaya bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam di mana metode-metode penelitian empiris dapat dipergunakan untuk menemukan hukum-hukum sosial kemasyarakatan. Aliran ini tentunya mendapat pengaruh dari kaum empiris dan mereka sangat optimis dengan kemajuan dari revolusi Prancis. Konsep positivisme menurut Auguste Comte. Bagi Comte, untuk menciptakan masyarakat yang adil diperlukan metode positif yang kepastiannya tidak dapat digugat. Metode positif ini mempunyai 4 ciri, yaitu yang pertama, metode diarahkan pada fakta-fakta. Yang kedua, metode diarahkan pada perbaikan terus-menerus dari syarat-syarat hidup. Yang ketiga, metode berusaha ke arah kepastian. Dan yang keempat, metode berusaha ke arah kecermatan. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 zaman, yaitu zaman teologis, ada zaman metafisis, dan yang terakhir zaman positif. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang zaman teologis. Nah, pada zaman teologis, manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Kuasa ini dianggap sebagai makhluk yang memiliki rasio dan kehendak seperti manusia, tetapi orang percaya bahwa mereka berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari makhluk biasa. Oke, yang kedua ada zaman metafisis. Nah, zaman metafisis atau nama lainnya adalah tahap transisi. Ini merupakan buah pikir dari Comte karena tahapan ini menurut Auguste Comte hanya modifikasi dari tahapan sebelumnya, yaitu zaman teologis. Nah, penekanannya pada tahap ini yaitu monoteisme yang dapat menerangkan gejala-gejala alam dengan jawaban-jawaban yang spekulatif, bukan dari analisa yang empiris. Oke, yang terakhir yaitu zaman positif. Nah, zaman positif adalah
zaman positif adalah tahapan yang terakhir dari pemikiran manusia dan perkembangannya. Pada tahap ini, gejala alam diterangkan oleh akal budi berdasarkan hukum-hukumnya yang dapat ditinjau, diuji, dan dibuktikan atas cara yang empiris. Auguste Comte mengakhiri pemahamannya dengan pandangan positivistik bahwa semua yang ada harus empiris, realistik, dan ilmiah. Jika keluar dari persyaratan itu, hal tersebut tidak dinamakan dengan eksistensi. Manusia yang meyakini keberadaan yang tidak nyata adalah manusia yang rasionalnya masih dijajah oleh pemahaman metodologis atau metafisik. Sementara pemahaman teologis bersifat spekulatif yang merupakan masa pencarian kebenaran manusia. Manusia pada akhirnya akan mengakui bahwa yang benar adalah yang positif, faktual, dan realistis. Filsafat positivisme terhadap pendidikan Indonesia. Salah satu cita-cita bangsa Indonesia ialah menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas dari segi kognitif saja, melainkan juga cerdas secara emosi dan spiritual melalui bidang pendidikan. Yang kedua yaitu pendidikan ditinjau dari filsafat progresivisme. Pengertian progresivisme. Nah, secara epistemologi, progresivisme merupakan pengetahuan informasi, fakta, hukum, prinsip, proses, dan kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai seorang proses interaksi dan pengalaman, sehingga pengetahuan yang dihasilkan berdasarkan realitas faktual yang dikonstruksi dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, kegunaannya pun juga dinikmati oleh masyarakat. Disinilah orang-orang progresivisme pendidikan lebih menekankan pada melatih dan merangsang pendidik untuk terus berpikir. Konteks pendidikan aliran progresivisme. Nah, aliran progresivisme ini merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya memberi pengetahuan pada subjek didik saja, tetapi berisi beragam-ragam data empiris dan informasi teoritis, memberikan analisis pertimbangan dan pembuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan sebuah masalah yang tengah dihadapi. Progresivisme pendidikan itu ada dua, yang pertama yaitu pandangan aliran progresivisme tentang anak didik dan pendidik, dan yang kedua yaitu pandangan aliran progresivisme dalam belajar. Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu pandangan progresivisme tentang anak didik dan pendidik. Pandangan progresivisme tentang anak didik pendidik yaitu aliran progresivisme dalam pandangan ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal itu ditunjukkan berdasarkan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Di sini, peserta didik dipandang sebagai kesatuan jasmani maupun rohani. Selain itu, juga termanifestasikan di dalam tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam pengalamannya. Yang kedua yaitu pandangan aliran progresivisme dalam belajar. Nah, menurut aliran ini, belajar itu dilaksanakan oleh gerakan dari asumsi bahwa anak didik itu bukan manusia kecil, melainkan seutuhnya mempunyai potensi untuk berkembang dan kemampuan yang berbeda, baik keaktifan, kekreativitasan, maupun mempunyai motivasi yang terus-menerus memenuhi kebutuhannya. Berikut tokoh-tokoh filsafat pendidikan progresivisme. Yang pertama yaitu ada William James. Nah, William James ini merupakan seorang filosof yang sangat terkenal. Beliau merupakan salah satu tokoh pendiri aliran pragmatisme. Nah, ia menegaskan bahwa fungsi otak dan pikiran itu dipelajari sebagai mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam atau IPA. Artinya, ilmu yang telah kita dapatkan dari alam itu tentunya akan dipikirkan oleh otak untuk dipelajari. Yang kedua yaitu adalah John Dewey. Nah, John Dewey berpendapat bahwa aliran progresivisme adalah interpretasi atau terjemahan dalam hal pendidikan yang dihubungkan dengan orientasi tahap awal munculnya sebuah teknologi di Amerika. Dalam hal pendidikan, John Dewey menuliskan bahwa pendidikan itu menghendaki adanya filsafat pendidikan yang berlandaskan pada filsafat pengalaman. Nah, yang ketiga ada Hans Pechinger. Nah, Hans Pechinger ini merupakan seorang filsuf Jerman.
Beliau berpendapat bahwa kata tahu mempunyai arti praktis. Kesesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan karena satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya untuk mempengaruhi kejadian-kejadian atau peristiwa di dunia. Nah, maksudnya bahwa orang yang dikatakan tahu itu kalau sudah penggunaan pengetahuannya, sehingga juga tahu manfaatnya. Seperti misalnya, kita tahu tentang penggunaan tempe, tapi pengetahuan itu dianggap tidak ada jika selama kita belum mempraktekkan cara membuat tempe tersebut. Oke, itu semua tentang pendidikan ditinjau dari filsafat positivisme dan progresivisme. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan.